Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video ya, yang dimana video ini bukan mengungkap masalah perdebatan ataupun mungkin penistaan agama ya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, bukan. Namun saya akan mengunggah sebuah video tentang motivasi ya yang saya alami ya. yang pernah saya alami masa lampau maupun hari ini. Nah ini seperti semalam saya mengadukan ya keluh kesahnya, masya Allah, itu perihnya hati ya ketika kita dihina orang, ketika kita dinistakan ya, artinya dihina, direndahkan oleh orang. Ternyata di situ letaklah ketika kita sakit hati ya, sakit hati, perih hati kita nih, ternyata doa kita tuh makbul. Nah itu memang betul. Jadi ketika orang yang teraniaya, teraniaya hatinya, teraniaya fisiknya, Allah makbulkan doa-doanya, dan ini terbukti pada diri saya hari ini, masya Allah. Nah untuk kaum muslimin ya, ini jadikan sebuah motivasi ketika kita masa perih hati, masa kita terzalimi ya, mengadulah dengan Allah ya, mengadu pada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, dan jangan lupa perbanyak sholawat. Jangan dihitung sholawat itu mesti berapa kali, jangan dihitung. Setiap hembusan nafas kita, setiap langkah kaki kita ya, ketika kita berjalan teruslah bersalawat. Ketika kita hendak tidur ya, usahakan lidah kita itu jangan berhenti untuk menyebut asma Allah, dan jangan lupa pula berhenti untuk bersalawat kepada Nabi. Demi Allah, ini ya Allah, ini ya apa yang saya alami, belum pernah saya alami di agama saya yang dahulu, belum pernah. Malah justru saya dulu banyak teraniaya dan doa tidak makbul. Tapi di sini ya, semenjak saya masuk Islam, demi Allah nih ya, sering acap kali ketika saya mengalami kekalutan hati, mengalami kegundahan hati, mengalami rasa perihnya hati yang sifatnya terzalimi, ataupun kita di dalam kesengsaraan atau penderitaan ya, dalam mengarungi bahtera hidup ini, ketika kita sudah mentok tidak ada jalan keluar untuk mengadu, di mana kita mesti mengadu. Nah itu ya, ternyata benar apa kata Allah, banyaklah kita ini bertasbih kepada Allah, lidah kita ini. Dan apa kata Allah, perbanyaklah bersalawat. Ternyata salawat itu, waduh, masya Allah, banyak sekali manfaat. Jadi doa saya ini terkabulkan, masya Allah. Hari ini alhamdulillah dapat keluar dari masalah, dan alhamdulillah Allah murahkan dari segala apa yang saya munajatkan, dari apa yang saya ingini gitu ya. Saya hijrah dari Samarinda ke Grogot sini ya, artinya kan jauh, 6 jam perjalanan. Ini demi Allah dengan harapan bahagia yang sebelumnya saya belum pernah mengalami bahagia tentang hal itu gitu ya. Tapi di sini bukan kebahagiaan yang saya dapat ataupun sesuatu yang saya inginkan itu saya dapatkan, tidak, malah justru mendapatkan celaan, mendapatkan hinaan ya. Jadi pekerjaan tidak dapat, apa-apa tidak dapat ya. Apa yang kita bayangkan dari rumah sebelumnya itu
bakal kita dapat, ternyata tidak, ya. Kebahagiaan itu tidak semu. Kebahagiaan semu. Nah, padahal kita ikhlas, ya, segala sesuatu apa yang kita lakukan itu atas dasar keikhlasan. Namun orang salah paham. Namun orang merasa apa ya? Merasa lebih tinggi derajatnya dari kita. Orang merasa lebih hebat dari kita. Sehingga dengan lesannya, sehingga dengan pola pikirnya merendahkan sesamanya, merendahkan saudaranya. Nah, ini maka ketika kita terzalimi oleh seseorang, jangan sampai lidah kita ini, ya, terucap menyumpah. Oh, itu langsung kena orangnya tuh. Berdoa saja untuk diri kita sendiri agar kita dapat keluar dari masalah yang sedang menimpa kita. Gitu. Dan ternyata ini dapat saya alami, Masya Allah, ya. Ternyata Allah berikan kemudahan-kemudahan dan saya bisa keluar dari masalah ini tanpa masalah, gitu. Masya Allah. Nah, di sini Allah Maha Kaya, Allah Maha Adil, Allah Maha Melihat. Ya, untuk kaum muslimin ini jadikan motivasi, ya. Tidak ada di agama lain, tidak ada. Demi Allah tidak ada. Di agama lain tidak pernah ada. Kalaupun ada yang berdoa, aku berdoa kepada si anu, wah, mukjizat lah, inilah itu, luar biasa, Tuhan hebat. Omong kosong, bullshit, bohong itu semua, ya. Hanyalah Allah lah tempat untuk kita meminta, hanyalah Allah lah tempat kita menyembah, ya. Dan hanyalah Allah tempat kita mengadu, hanyalah Allah tempat untuk kita bertasbih, berzikir kepada Allah, meminta pertolongan Allah, ya, sehingga kita tidak lepas dari rahmat Allah, tidak lepas dari kasih sayang Allah. Maka ketika Allah berkata, ketika engkau mengalami kesulitan, mengalami kepayahan, mengalami kesusahan, ya, jadikanlah Allah dan salatmu sebagai penolongmu. Demi Allah, ini saya, semalam saya mau menangis sedih. Hari ini saya mau menangis, rasanya mau menangis karena bahagia dapat keluar, ya, keluar dari masalah tanpa ada masalah. Nah, itu tidak seperti yang ada di Penggadaian, ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Kata siapa? Siap kita menggadaikan barang, masalah datang. Nah, ini lain pula halnya kita ketika kita meminta kepada Allah, ya. Ketika kita meminta pada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, bersujud sehingga kita menghayati dengan keikhlasan, kita meminta kepada Allah ketika kita bersujud tanpa terasa. Jika mana air mata kita meleleh, maka air mata itu akan menjadi sebuah saksi, di mana air mata itu pun akan bertasbih kepada Allah untuk memintakan segala sesuatu apa yang kita munajatkan. Demi Allah, itu saya sudah banyak, sebenarnya acap kali, ya. Lain halnya kalaupun saya tengah bahagia, saya tengah dalam kelapangan, saya berdoa, itu lama dikabulkan. Tapi kalaupun pas kita tengah dalam kesulitan, ya, sesungguhnya Allah itu kan maha mendengar doa, ya kan. Memintalah kepadaku maka niscaya pasti akan kuberikan, kata Allah. Karena sesungguhnya Allah bukanlah Tuhan yang ingkar janji, bukanlah yang senang ingkar janji, tidak. Dan ini kita buktikan, demi Allah ini sudah saya buktikan, saya dapat keluar dari masalah tanpa ada masalah, dan Allah gantikan dari segala sesuatu apa yang tadinya saya ingini, ya, yang menurut saya baik, ternyata inilah bukan sesuatu yang baik bagi saya, kan itu, ya. Ya, barangkali apa yang saya munajatkan ini karena memang ya itu tadi, contoh saja saya ini anak balita tapi saya meminta pisau sehingga Allah tidak berikan. Nah, itu, ya. Dan ketika saat ini saya meminta jalan keluar, ya, jalan keluar dengan apa namanya, dengan dapat keluar dari masalah dengan cara yang lain, artinya Allah gantikan dengan saya meminta Allah gantikan dengan yang lain, artinya gantikan tujuan saya ini dengan yang lain, gitu, ya, permudahkan dari segala urusan. Ternyata Allah mudahkan di situ. Jadi kalaupun kita memunajat pada Allah, meminta kepada Allah kepada untuk sesuatu, ya, ketika sesuatu itu tidak Allah berikan, itu tandanya, ya,
boleh jadi Allah tengah menunda, ya, atau mungkin karena kita belum mampu untuk menerimanya. Terus yang kedua, boleh jadi sesuatu itu tidak sesuatu yang kita pinta itu bukanlah sesuatu yang baik untuk kita, gitu, ya, bukan sesuatu yang baik untuk kita. Boleh jadi kalaupun dia jadi Allah kabulkan menjadi hak kita ataupun menjadi perjalanan hidup kita, maka itu akan menyengsarakan kita kalau kita paksakan. Nah, itu ternyata lain, ya, ternyata Allah mempunyai rencana lain. Ketika kita meminta, ya Allah, ubahkan arah hati saya sehingga saya dapat keluar dari permasalahan ini tanpa ada masalah, dan hamba dapat beribadah dengan tenang, dan hamba dapat kembali ke fitrah. Tenangkanlah hati saya, tenangkanlah hati hamba, tentramkanlah sanubari hamba, kalbu hamba. Ternyata Allah berikan. Demi Allah, tadi malam saya mimpi, ya, dan waktu mau saya kemari, saya bermimpi saya berenang, gitu, berenang di sungai. Air tuh jernih, ya, air tuh mengalir dengan jernih. Nah, air ini, masya Allah, di dalam mimpi ini bukan sesuatu yang remeh temeh, ya. Air ini adalah sumber melambangkan sumber kehidupan. Nah, ketika saya menyeberang sungai itu, ya, wah, berenang, dengan mudah berenang, gitu. Tapi sampai ke tujuan saya hanya kebingungan mau apa setelah menyeberang nih, gitu. Mau apa nih setelah menyeberang nih? Ternyata sesuai dengan apa yang saya alami di dalam mimpi, saya kembali menyeberang dari sungai itu. Dan di sungai itu saya tengok, begitu saya kembali dari penyeberangan, dari berenang nih, menyeberangi sungai, ternyata yang dimana kita tadinya berdiri menyeberang lalu balik lagi itu, ternyata disitulah banyak penghijauan, kebun-kebun yang berbuah-buah banyak, indah sekali. Nah, di situ, padahal, ya, inilah fata morgana ini, ya, apa yang kita tengok itu bagus, cantik, pokoknya indah, ya, itu belum tentu. Kenapa? Ketika saya tengok waktu di dalam mimpi itu, ketika saya menyeberang itu, ya Allah, saya tengok itu hijau memang, tapi ternyata ketika kita menyeberang sesampainya di situ, saya tengok di hamparan bumi ini, ya, gersang, gersang. Jadi gundah saya. Lalu mau buat apa aku nih setelah nyebrang ini? Setelah nyebrang ini aku mau berbuat apa? Gitu. Ya. Wah, ternyata itulah tadi gersang. Jadi apa yang disampaikan omong kosong, ya. Dusta belaka, dusta dan dusta dan dusta, gitu. Dan akhirnya saya balik lagi, menyeberang lagi. Ternyata di situ, wah, banyak sekali buah-buahan yang sangat, ya, buah-buahan itu belum pernah kita tengok yang ada di dunia ini, belum pernah kita tengok sebelumnya. Entah buah apa, tapi yang jelas buah itu cantik, gitu. Tapi saya tidak memetiknya atau memakannya, tidak sempat seperti itu karena saya terburu terbangun. Nah, di sini maka ketika saya mengalami hal ini, semoga menjadi sebuah pengajaran bagi kaum muslimin, ya. Bukan saya beria-ria, tapi saya memberikan motivasi, ya. Barang siapa kaum muslimin, subscriber saya ataupun yang menonton video saya ini nanti, ya, jika mana mengalami antum semua kaum muslimin mengalami kesulitan, mengalami kepayahan, penderitaan dalam hidup, usah risau, ya. Kalau kita lalu gundah gulana, lalu kita kalut, itu manusiawi lah, ya, manusiawi. Saya sendiri semalam sempat lupa juga bahasanya, di balik kesulitan ada rahmat Allah yang menanti, itu lupa saya. Nah, ternyata ketika kita memohon ampun pada Allah, ya, bertaubat kepada Allah, ya. Jujur hari ini saya juga tidak puasa. Saya tidak tahan karena saya sudah berapa hari ini tidak masuk nasi, ya. Jadi saya tidak tahan, hulu hati saya panas. Saya tidak tahan. Saya tidak puasa hari ini. Nah, terus
Jangan lupa kita nih, bersolawat, 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 bersolawat. Nah, solawat ini acap kali saya lakukan, itu memang mustajab, makbul. Nah, ini motivasi untuk kaum muslimin. Ya, ini tidak ada di agama lain, tidak ada. Hanya dalam Islam saja kita dapat menjumpai kenikmatan dikala kita susah pun nikmat. Apalagi dikala kita senang. Masya Allah, keindahan-keindahan ataupun rahmat Allah itu dapat nampak oleh mata, kasih sayang Allah itu nampak oleh mata, gitu, ya. Dan kita dapat rasakan. Ini bukan sebuah kesaksian atau kesaksian seperti yang ada di Manubulu, CS, tidak. Saya tidak melakukan hal itu. Saya hanya memberikan motivasi, ya, bagi kaum muslimin yang tengah dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan tengah kesulitan, usah risau, ya. Jangan pula takut hilang rahmat Allah, jangan tetap ikhtiar berdoa. Kalaupun kita tak dapat ikhtiar secara fisik, kita mencari sesuatu itu, maka perbanyak saja berdoa, ya. Usaha sudah, ya kan, tapi tidak juga kunjung kita dapatkan, maka perbanyak saja doa banyak kan, sholawat itu berbanyak, insya Allah, ya, insya Allah Allah akan kabulkan dan Allah akan makbulkan doa kita, asal dengan syarat sungguh-sungguh kita memohon ampun terlebih dahulu. Bagaimana dosa-dosa kita ingat semua di masa lalu ketika kita berbuat dosa, dan jangan sampai kita ulangi kembali kebodohan-kebodohan itu. Jangan sampai kita berbuat jahil, ya, karena sesungguhnya di sini, ya, orang baik akan dijumpakan dengan orang baik pula, ya. Orang yang tidak baik akan dijumpakan dengan orang yang tidak baik pula. Nah, doa yang baik akan dapat kemakbulan yang baik pula. Nah, doa yang tidak baik dia dapatnya sesuatu yang tidak baik pula. Nah, di sini maka demi Allah, ya, ini motivasi saja untuk kaum muslimin. Semoga menjadikan sebuah pengajaran. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Dan jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari segala sesuatu, apa yang manusia perbuat, apa yang manusia pinta, gitu, ya. Jadi itu saja yang mungkin kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, ya. Jadi usah risau, ini motivasi saja, ya, motivasi supaya kita tidak putus asa, ya, dalam mengarungi hidup ini. Hidup ini kejam, susah, kejam. Kalau kita tidak ikhlas menerimanya, wah, stres kita, bunuh diri kita dibuatnya. Nah, itu iblis bermain ketika kita ini dalam keadaan susah, perut lapar, susah, iblis bermain, berbisik-bisik, mesti kita berbuat jahat itu. Maka kendalikan itu, tetap bersihkan hati, karena sesungguhnya seperti apa yang netizen kaum muslimin, ya, yang komentar di video saya, sebenarnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Betul, karena saya kemarin semalam lupa lupa bahwasanya saya itu mesti bersabar itu, ya, karena aduh, ya Allah, terima kasih untuk kaum muslimin yang menasihati saya. Terima kasih untuk saudara-saudara subscriber saya, kaum muslimin, saudara-saudara saya yang saya kasihi, saya sayangi. Demi Allah, saya acap kali senantiasa berdoa untuk antum semua. Semoga Allah angkat derajat antum semua setinggi-tingginya, di mana orang tidak dapat meremehkan antum, sehingga apa yang antum dapatkan menjadi jalan ibadah bagi antum, untuk mempermudah antum untuk beribadah pada Allah. Masya Allah, ini, ya, alhamdulillah. Semua apa yang saya ikhtiarkan, apa yang saya munajatkan, yang saya bayangkan akan menjadi indah, itu semuanya fata morgana, omong kosong, bullshit. Manusia hanya mampu berencana, tapi finishnya tuh Allah yang finishnya Allah lah yang menentukan. Tapi di sini maka hendaklah kita memang harus banyak bersyukur. Nah, jadi jangan sampai kita tuh putus asa dari rahmat Allah,
Karena sesungguhnya Allah itu maha memberikan kasih sayang, di mana Allah itu akan memberikan segala sesuatu apa yang hambanya minta, ketika hambanya itu memberikan permintaan, ya, memberikan permintaan dengan keikhlasan. Dan jangan lupa perbanyak bersalawat kepada Nabi, ya, berikan hadiah kepada Nabi, di mana Nabi itu sudah memberikan pengajaran yang dahulunya bodoh, saat ini menjadi orang-orang yang dapat cerdas, ya, dapat mengetahui hal yang baik dan mana yang buruk, ya. Kita dapat kembali menjadi manusia yang fitrah, menjadi manusia yang seutuhnya, sebagaimana mestinya kita manusia mesti melakukan hal apa, ya. Karena tidak ada lain tiada bukan, di dalam hidup ini Allah berikan kita nyawa, dan kita dilahirkan ke bumi ini hanya untuk apa? Hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lain, ya. Maka jadikanlah Allah tujuan hidup kita. Nah, ini semangat saya. Alhamdulillah saya dapat keluar dari masalah, ya. Semoga antum semua yang sedang mengalami masalah saat ini ikuti apa yang saya lakukan. Perbanyak sholawat. Kalaupun antum berikhtiar sudah, namun, ya, hasil tidak juga kunjung ente dapatkan, antum dapatkan, maka sudah berserah diri dan perbanyak berdoa, berbanyak bertasbih kepada Allah, perbanyaklah bersolawat kepada Nabi. Insya Allah jika kita mencintai Nabi, maka Allah pun akan mencintai kita, ya. Karena begini analoginya, jika ada seseorang ini, ya, kita mencintai menyayangi anaknya, kita elus anaknya nih, ya kan, ayahnya ini juga pasti akan empatik sama kita, ya. Demikian juga ketika Rasulullah menjadi kekasih Allah, ya, jika mana kita mencintai kekasihnya ini, maka, ya, Allah pun akan mengasihi kita, dan kita pun akan menjadi kekasih Allah. Bukan berarti Allah itu laki-laki atau perempuan berkasih sayang dengan berkasih di sini kasih sayang bukan seperti yang ada di sebelah ya, cinta lawan jenis, bukan seperti itu. Allah mempunyai pacar, Allah mempunyai istri, seperti Yohanes katakan, Rudi Yohanes katakan itu, sang debater itu yang debat dengan saya, bukan seperti itu. Kasih sayang Allah mencintai, ketika saya mencintai antum, mencintai sesama laki-laki, ini antum laki-laki, saya laki-laki, mencintai, apakah mencintai itu mencintai cium-ciuman? Bukan. Mencintai kan menyayangi seperti kita menyayangi ini masker, kita sayangi. Apakah kita akan cium-cium, akan kita bawa bercinta? Tidak. Itu loh, sayang, ya, menyayangi, saling sayang menyayangi oleh karena akidah, sayang menyayangi oleh karena saudara, sayang menyayangi seperti orang tua dan anaknya, kan begitu. Nah, tidak seperti yang di ono, yang di ono, pada paham kan, di ono tempatnya manu bulu, ya kan. Nah, yang difikirnya cinta, kasih sayang, cinta, katanya pacaran. Masa Allah pacaran sama Nabi Muhammad, katanya pacaran sama Muhammad, kurang ajar mereka kan. Ini kasih sayang, ketika kasih sayang orang tua terhadap anaknya itu bagaimana, ya? Bagaimana? Apakah mereka itu lantas kawin? Kan tidak. Nah, yang dikatakan kekasih itu adalah orang yang disayangi oleh Allah. Orang yang dikasihi oleh Allah itulah maka dikata kekasih Allah. Itu orang yang dikasihi, orang yang disayangi Nabi itu oleh Allah. Itu. Jadi tidak seperti yang di ono, tempatnya Manugulu. Aduh. Itu makanya bersyukurlah kita sebagai seorang umat muslim, tapi celakalah bagi umat muslim yang senang zalim kepada saudaranya sendiri. Demi Allah, hari ini semoga orang yang senang zalim kepada saudaranya sendiri, semuanya Allah kembalikan dari apa yang pernah ia perbuat sesuai dengan kadarnya, agar dia mempunyai efek cerah, agar dia mempunyai perasaan
Karena dimana kita diperintahkan puasa oleh Allah ini supaya kita dapat mengetahui bagaimana manusia-manusia lain, dimana kita menengok saudara-saudara kita lapar, di saat mereka itu lapar, beginilah rasanya kita ketika kita lapar gitu loh. Inilah filosofis di dalam berpuasa. Kenapa Allah perintahkan kita berpuasa? Agar kita faham bagaimana saudara-saudara kita itu dalam keadaan lapar, jika mana kita berlebih dapat memberikan makan orang yang lapar. Itu loh. Itu filosofisnya. Bukan puasa ini untuk beribadah, hanya semata-mata beribadah kepada Allah, tidak ada filosofisnya. Oh bukan, kita puasa tidak puasa, Allah tetap Tuhan, ya kan? Allah tetap berkuasa. Maksudnya Allah perintahkan kita untuk berpuasa ini agar kita tahu, agar kita dapat fahami, agar kita dapat ketahui jika mana ada saudara-saudara yang lapar, yang tidak makan, kelaparan, seperti inilah rasanya, seperti perut kita inilah rasanya. Maka di situ kita dapat bertimbang rasa, dapat berkasih sayang. Di mana orang sholat itu, ya, ketika di akhir sholatnya tengok kiri, tengok kanan, itu maksudnya ketika kita menengok ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu dimana kita, tetangga kita sudah makan atau belum, sudah berpakaian atau belum, tetangga kiri kita sudah makan atau belum, sudah hidupnya bagaimana, apakah di situ ada anak yatim, di situ ada anak yatim piatu, atau di sana ada orang-orang yang fakir miskin jompo yang belum makan. Begitu dalam Islam. Itu filosofis. Ketika Allah perintahkan kita beribadah dengan cara sholat, itu semua ada filosofisnya. Nah, itu tidak terkecuali dengan puasa ini. Ya, masalah. Saya berapa hari ini tak jumpa nasi itu. Ya Allah. Tapi alhamdulillah saya sehat aja nih. Cuman memang hari ini saya semalam sempat mau batal, panas dulu hati, dan saya tidak teruskan. Dan ini saya tadi sudah saya niatkan, tapi bulu hati panas. Saya minum saya paksakan untuk minum kan, supaya asam di lambung itu keluar. Nah, ke asam lambung keluar, panas dulu hati itu, betul-betul panas perih. Tapi alhamdulillah sudah sehat, ya. Allah berikan kemudahan juga dapat keluar. Mungkin hari ini insyaallah, kalaupun dapat nih, ada kesempatannya saya keluar dari Krokot ini. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Mungkin kita merintis di tempat lain, kita cari usaha tempat lain insyaallah, ya kan? Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan kaum muslimin ya. Ini semoga menjadi sebuah inspirasi ya, menjadi sebuah motivasi bagi kita semua para kaum muslimin, di mana seandainya pun antum ada yang tengah dalam kesulitan, maka janganlah putus asa dari rahmat Allah. Itu saja sih pesan saya ya. Dan jangan lupa perbanyaklah salawat. Karena ketika kita bersalawat itu ternyata membuka pintu-pintu rezeki di langit, gitu ya. Itu saja sih. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.